Lafuente memang hanya memasang satu penyerang di atas kertas, tapi di atas lapangan dia memajukan pemain lain sehingga pemain depan lebih banyak saat di pertahanan lawan. Lalu bagaimana taktik ini dilakukan, dan bagaimana taktik tersebut menopang kemenangan Spanyol? Temukan semua jawabannya di video ini. Lafuente kembali gunakan formasi 4-3-3 dan menurunkan semua pemain utama. Di belakang Laporte tetap diduetkan dengan Lenormand. Di tengah Rodri dan Pedri tetap bermain. Sementara di depan dua sayap utama Yamal dan Williams tetap jadi tumpuan serangan. Yang patut diingat adalah posisi Rodri, Fabian Ruiz, dan Pedri atau Olmo karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Nagelsmann masih gunakan formasi 4-2-3-1 dengan dua perubahan pemain. Di belakang Rudiger kini diduetkan dengan Tah. Lalu di tengah Toni Kroos disandingkan dengan Emre Can. Yang patut diingat adalah posisi Toni Kroos dan Emre Can karena akan dibahas lebih lanjut nanti. High block yang dilakukan Spanyol membuat dua fullback Jerman main lebih dalam. Bersama dua gelandang mereka membantu dua bek tengah dan kiper alirkan bola ke depan. Tapi tekanan tinggi Spanyol membuat Jerman lakukan umpan panjang ke depan. Lalu saat bola sudah di tengah, build up dilakukan dengan menempatkan Toni Kroos sejajar dengan dua bek tengah. Sementara itu Emre Can berposisi lebih depan menjadi jembatan antara lini belakang dan depan. Situasi tersebut membuat dua fullback bisa maju dan jadi pemain yang mengisi sisi lapangan. Pada cuplikan ini Raum di depan kiri dan Kimmich di depan kanan. Bagi Nagelsmann, majunya fullback cukup penting sebab itu jadi solusi dalam ketatnya lini tengah. Rodri dan Ruiz disiplin dalam mengekang Musiala dan Gundogan sehingga serangan dari tengah sangat minim. Maka jalan keluarnya dengan melebarkan bola ke sisi lapangan baik ke Kimmich atau Raum. Misalnya saat Gundogan umpankan bola ke Kimmich pada cuplikan ini. Pola tersebut pun tampak di gol Jerman. Hanya saja Jerman sudah sporadis menyerang. Maka sisi kanan diisi Rudiger. Sementara Kimmich ada di depan tengah di kotak penalti. Untuk sisi kiri tetap diisi fullback Mittelstadt. Maka saat Mittelstadt crossingkan bola ke kotak penalti, Kimmich yang menyundul dan membuat bola ada di depan gawang. Lalu Wirtz pun menyambar bola dan jadi gol balasan Jerman. High block yang dilakukan Jerman membuat dua fullback Spanyol main lebih dalam. Bersama dua gelandang mereka membantu dua bek tengah dan kiper alirkan bola ke depan. Bedanya Spanyol tetap bisa keluar dari tekanan ini dengan umpan pendek. Cucurella mampu umpankan bola ke Williams di depan. Sementara saat sudah di tengah, dua gelandang main lebih dalam membantu dua bek tengah alirkan bola di tengah. Rodri dan Ruiz berposisi lebih dekat kedua bek tengah. Sebaliknya Olmo diposisikan lebih depan. Memang satu dari tiga gelandang selalu condong di depan. Seolah-olah ada penyerang tambahan di lini depan. Itu sudah terjadi saat Pedri belum diganti Olmo. Ia ada di depan, sebaliknya dua gelandang lain di belakang. Maka saat ada peluang yang diciptakan dari umpan Morata, pemain terdekat yang mengeksekusi adalah Pedri. Kelemahan Jerman di laga ini adalah sistem pertahanan. Nagelsmann menginstruksikan beknya untuk tidak agresif menekan dan lebih banyak merapatkan diri ke belakang. Sebaliknya di antara dua gelandang pun hanya satu yang rutin membantu pertahanan. Sehingga saat Spanyol menusuk lewat tengah mereka agak leluasa kuasai bola. Misalnya saat Ruiz umpankan bola ke depan. Tak ada satupun pemain Jerman yang menekan Williams. Sebab semua bek memilih merapatkan diri ke belakang. Itu membuat Williams bisa membawa bola ke depan dan lakukan tendangan. Atau pada contoh ini, kembali bek Jerman memilih merapatkan diri ke belakang saat bertahan. Sementara backup dari gelandang pun hanya satu pemain. Ini membuat ada jarak yang jauh dari bek lawan. Sehingga saat ia melumpankan bola ke tengah, Olmo bisa kuasai bola dan lakukan tendangan. Itu juga yang terjadi di gol pertama Spanyol. Kembali pemain belakang Jerman main terlalu dalam dan tak agresif menekan.
Sehingga saat bola diumpankan Yamal ke tengah, pemain yang ada di tengah bisa menerima bola. Olmo bisa menyambar umpan Yamal dan ciptakan gol. Lalu mengapa Nagelsmann begitu dalam mainkan backnya? Alasannya ia ingin memangkas jarak antara back dan kiper, sehingga saat Spanyol lakukan umpan terobosan itu bisa diantisipasi. Sayangnya Spanyol tak dominan lakukan itu. Justru Lafuente mengeksploitasi juga ruang di depan tengah. Beberapa kali Spanyol menyerang atau umpankan bola ke ruang tersebut. Di perpanjangan waktu, taktik Spanyol diubah Lafuente. Kini ia gunakan formasi 4-4-1-1 dengan sejumlah perubahan pemain. Olmo yang sebelumnya di tengah disimpan di sayap kiri. Meskipun begitu, hal yang sama tetap dilakukan. Gelandang tengah tetap ikut maju ke depan seperti yang dilakukan Olmo sebelumnya. Dan kini itu dilakukan Merino. Itu juga menjawab mengapa Merino bisa menyundul bola dan ciptakan gol kemenangan. Sebab setelah formasi diubah, kini ia yang rutin maju ke depan saat menyerang. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan like dan komen di video ini. Lalu subscribe untuk dapatkan update dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.